Tuhan buat waktu yang Tuhan sediakan buat setiap kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan, berapapun kami yang hadir, Kau yang memanggil kami, dan inilah kami Tuhan, hati yang merespon panggilan-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami boleh dengar satu dengan yang lain Tuhan, itu boleh terus melatih setiap kami Tuhan, membentuk setiap kami, membentuk karakter kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Biarlah Tuhan Kau juga terus memimpin hamba-Mu Tuhan, tidak bibir hamba-Mu ini biarlah hanya isi hati Tuhan saja yang Tuhan berikan Tuhan, biar kami boleh mendengar dan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih teman musik. Shalom teman-teman LOG. Aduh, lemas sekali. Shalom. Ya, harus semangat ya. Senang sekali hari ini saya bisa dikasih kesempatan sama Koko Yosua untuk bisa sharing sama teman-teman. Mungkin teasernya minggu lalu udah dikasih tahu ya. Kita mau bahas tentang church in social life. Itu. Istriku boleh bantu slide-nya? Nah, itu dia. Oke, teman-teman. Ini saya pakai template anak kelas SD. Tapi di sini saya pengen kita fun aja, kita relax aja, jangan yang kayak lagi dikasih sesuatu yang berat sekali gitu kan. Tapi kita sini sama-sama belajar kan teman-teman? Katakan sama-sama belajar. Oke. Church in social life. Nah, mungkin kita lanjut dulu tentang church, ya. Buat teman-teman di sini, church itu artinya apa sih? Boleh nggak mungkin satu orang yang ngasih pandangan tentang church atau gereja, kayak gitu. Apakah itu gitu? Boleh mungkin? Vincent, menurut Vincent, gereja itu apa sih? Hah? Diri sendiri. Oke, good. Selain jawaban dari Vincent, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Jason. Menurut Jason, gereja itu apa? Ya? Rumah Tuhan. Good. Kalau orang sebelah bilang Baitullah, ya kan? Rumah Tuhan. Nggak ada yang salah. Church itu diri sendiri, itu habis itu rumah Tuhan. Mungkin kita lanjut. Saya di sini pengen menekankan bahwa church is not only a building. Itu bukan tentang sebuah bangunan, tapi itu juga bisa artinya tentang seseorang atau pribadi. Ya teman-teman, ya di sini kita samakan persepsi dulu nih. Gereja nggak selalu bicara tentang bangunan, tapi bicara tentang pribadi. Siapa kan pribadi itu? Ya kita. Ya, di sini ditulis di 1 Korintus 3:16. Boleh satu orang bantu saya untuk buka 1 Korintus 3:16. Jadi kita interaktif aja ya teman-teman ya. Lebih aktif saja. Boleh satu orang? Mungkin? Victor. Saya udah lama gak dengar suara Victor ini. Boleh tau? Bacain tau? Cek. 1 Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Oke, jadi tadi jawaban Vincent dan Jason itu nggak ada yang salah, itu semua benar. Bicara tentang pribadi, ya. Kita adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Wow, it's kind of privilege, ya kan? Ada satu pribadi, ada satu spirit yang tinggal di dalam kita, yaitu Allah, Roh pencipta kita sendiri. Gitu. Mungkin kita menyadari beberapa hari, maksudnya kayak hari-hari ini kayak kok bisa gitu, kok mau sih Tuhan tinggal dalam kita gitu loh, kita ini siapa sih gitu kan. Tapi percayalah teman-teman, Ia yang menyatakan sendiri bahwa Dia tinggal dalam diri kita. Jadi gak ada satupun alasan yang bikin kita jauh dari kasihnya Tuhan, ya. Itu dia. Nah, bicara tentang gereja, ya kan, ini logo-nya gede sekali ya. Bicara tentang gereja tidak lepas dari fungsi dan peranan, ya teman-teman ya. Jadi kita akan bicara tentang church and social life, gereja di kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial kayak gitu. Ya kita tahu ya, manusia itu Homo sapiens ya, bahasa intinya ya. Benar nggak? Homo sapiens, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri.
Kayak gitu. Nah, tapi di sini kita harus belajar fungsi gereja. Fungsi gereja itu sebagai pribadi, ya, itu adalah menjadi murid dan memuridkan. Itu fungsi gereja. Satu yang pertama apa? Menjadi murid. Yang kedua, memuridkan. Oke, kita mungkin bisa bedah satu-satu. Become a disciple atau menjadi murid. Di Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Boleh bantu dibuka? Yohanes 15 ayat 7 sampai 8. Kita sama-sama belajar ya. Oke. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Oke, di sini kita diminta Tuhan untuk menjadi murid-murid, untuk menjadi murid, ya, mempermuliakan Bapa, melakukan apa yang jadi kehendak Bapa, kita menjadi murid. Dan kemudian kita memuridkan. Dan ini ayatnya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini bicara tentang amanat agung. Ya, ayat yang populer sekali. Ayat terakhir, bukan ayat terakhir, maksudnya kata-kata terakhir Tuhan waktu dia terangkat ke surga. Di situ dibilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau misalnya Tuhan bilang semua bangsa, berarti terbatas hanya di Teluk Jambe nggak? Apakah Teluk Jambe semua bangsa? Nggak ya, bangsa Teluk Jambe gitu kan? Negara Teluk Jambe, enggak kan? Semua bangsa. Artinya Tuhan percayakan kepada kita sesuatu yang besar sekali, even to the nations, sampai kepada bangsa-bangsa. Artinya Tuhan melihat bahwa kita mampu dan kita punya panggilan itu. Itu dia. Dan itulah fungsi dari gereja, yaitu menjadi murid dan memuridkan. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya ada yang bertanya di luar sana, apa sih fungsi gereja? Cuma dua, menjadi murid, memuridkan. Kalau misalnya kalian ketemu, mungkin nanti ada yang Tuhan kirim kemana gitu kan, ke Ethiopia, ke Azerbaijan gitu kan, Madagaskar. Terus dibilang fungsi gereja itu tempat hanya untuk tempat berdoa, itu salah. Tugas gereja atau fungsi gereja adalah menjadi murid dan kemudian memuridkan. Itu aja. Oke. Kemudian apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, dengan kehidupan sosial kita? Tapi sebelum masuk ke sana, saya pengen kita bedah salah satu ya di menjadi murid. Boleh next? Oke. Menjadi murid itu artinya memberi diri. Murid itu sejatinya belajar. Ada nggak murid yang mengajar? Ada aja. Tapi sejatinya dia belajar. Dan saya mau nanya, apakah ada di sini yang sampai dengan hari ini mungkin sudah tidak sekolah, tapi berhenti belajar? Ada nggak? Enggak ya, kita semua masih dalam proses belajar gitu. Mungkin sudah berumah tangga, belajar untuk menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi penolong yang baik. Mungkin sebagai seorang teman, kita menjadi pendengar yang baik. Kita terus belajar setiap hari. Nah, tapi saya pengen tekankan di sini apa? Belajar dari guru yang sejati, yaitu Kristus gitu. Karena gini teman-teman, murid itu ngikutin gurunya banget, percaya nggak? Percaya nggak? Murid itu ngikutin gurunya banget. Jadi gimana gurunya, itu dia pasti ngikutin banget. Caranya membawakan sesuatu, cara dia berpikir, itu banyak banget contoh-contohnya. Mungkin kalau dulu-dulu tuh zaman-zaman filsafat lah ya kan, gurunya Aristoteles tuh Plato gitu kan, dia ngikutin semuanya. Semua yang punya guru pasti ngikutin gurunya. Kayak gitu. Somehow bahkan gitu kan, kalau misalnya gurunya salah, mungkin dia juga nggak menyadari kesalahannya dan akhirnya diikutin juga deh sama muridnya. Sebegitu memang mengikutinya murid kepada gurunya. Coba dari next. Saya mengutip satu perkataan dari Dr. Daniel Stefanus, ini dari jurnal ya teman-teman ya, jadi saya tidak asal comot. Murid adalah orang yang memberi dirinya, baik pikiran dan perbuatan dipimpin oleh gurunya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang kita menjadi murid, kalau murid itu tidak memberi diri, baik pikiran dan perbuatan untuk dipimpin oleh gurunya, berarti bukan murid, kepala sekolah. Ya, kayak gitu. Siapa yang di sini mau jadi murid?
kita yang pengen jadi murid harus memberi diri, baik pikiran dan perbuatan untuk dibimbing oleh guru kita, yaitu siapa? Kristus. Sebegitu tinggi standar dari bagaimana mengikuti Kristus. Tapi gini teman-teman, contoh sederhananya adalah waktu kita mau meluangkan waktu untuk beribadah, itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana cara kita melepaskan ego ini. Mungkin hari Selasa ini sebenarnya kita bisa pulang cepat, kita nggak ada kelas yang terlalu banyak dan segala macam, tapi kita lebih memilih untuk Netflix and chill gitu kan. Terus habis itu mungkin kita ke bioskop, ke mall dan segala macam. Ya itu pilihan, coba lagi itu pilihan. Tapi seorang murid melepaskan egonya, melepaskan keakuannya. Intinya seperti ini ya teman-teman. Waktu teman-teman merasa ada hal yang lebih penting daripada Tuhan, artinya itu sudah jadi berhala. Bicara tentang hal yang lebih penting daripada Tuhan nggak, atau bicara berhala nggak tentang patung gede gitu, terus puja kerana ajaib, nggak gitu. Tapi itu juga bicara tentang hobi kita, even keluarga kita. Kalau misalnya itu malah jadi hambatan atau misalnya jadi hal yang menghambat kita untuk bisa ketemu Tuhan, untuk bisa dekat sama Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan. Hei, hati-hati, itu jadi berhala. Kayak gitu, hati-hati. Bahkan saya mau bilang kayak gini, kalau pasanganmu menjauhkan kamu daripada Tuhan, hati-hati, jangan-jangan pasanganmu adalah berhala. Gitu. Oke, jadi banyak banget hal yang sebenarnya kita bisa singgung tentang ego ya. Wait ya teman-teman. Wait sebentar, sorry. Saya dapat telepon. Adalah apa? Oke, yang kedua tadi ego, kemudian yang kedua adalah hidup seperti Kristus. Kita buka di Galatia 2 ayat 20. Boleh dong bantu saya? Galatia 2 ayat 20, satu orang bisa bantuin baca. Coba boleh. Boleh satu orang? Boleh kasih linknya Victor? Galatia 2 ayat 20. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Amin. Oke, tetapi aku hidup bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Siapapun yang menyatakan dirinya pengikut Kristus, menjadi murid, dia nggak bisa hidup dengan gaya hidupnya sendiri, tapi serupa dengan Kristus. Kadang-kadang gini teman-teman, kita tahu ya, kita menyadari ya, kita punya sama-sama punya pemahaman dulu kayak gini. Manusia diciptakan turut dan segambar dengan rupa Allah, ya, imago Dei. Gambar diri Allah itu ada dalam hidup kita, ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bilang gambar diri kita sama dengan Kristus, berarti cara hidup kita juga sama seperti Kristus salah hidup. Benar nggak teman-teman? Tidak semudah perkataannya, ya benar ya? Tidak semudah itu kawan, gitu kan? Beberapa kondisi kadang bisa bikin kita tawar hati. Beberapa keadaan atau mungkin orang lain kadang bikin kita kayak gila, tabuk lu gitu kan, benar kata. Sampai sebegitunya tuh ada keadaan-keadaan yang mungkin menurut kita kayak Tuhan di mana sih? Gitu. Apakah benar Tuhan itu menyertai kita dan segala macam? Itu realita yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi gini teman-teman, waktu kita mau jadi murid dan kita percaya bahwa kita punya panggilan menjadi murid, memang hal-hal yang
Seperti itu yang harus kita tinggalkan. Maksudnya gini loh, waktu Tuhan disalib, disiksa gitu kan, apakah ada satu pun perkataan dari mulut yang menghujat gitu kan? Atau mungkin buat tiup bro gitu kan, udah hilang gitu, tuh jentikan jari hilang gitu kata Mas ini. Tapi enggak, Tuhan bisa aja ngelakuin itu, tapi enggak gitu loh, karena Tuhan itu adalah teladan yang sangat-sangat luar biasa buat kita. Dan itu yang mau Tuhan tunjukin, seberapa besar pun permasalahan kita, keadaan kita yang menghimpit kita, apa yang dari luar tidak boleh merusak yang ada di dalam. Ya teman-teman, apa yang di luar tidak boleh merusak apa yang di dalam. Karena kita tahu siapa yang ada di dalam kita? Kristus. Waktu kita menyadari bahwa Kristus ada di dalam kita, yang di dalam punya impact keluar malah. Akhirnya memperbaiki apa yang salah di luar sana. Kayak gitu. Tapi kembali lagi, hubungannya dengan pemahaman diri sendiri, tapi benar-benar karena kita benar-benar ngerti karakter Kristus itu seperti apa sih. Karakter Kristus itu ya di dalam kasih dan sebagainya. Itu karakter Kristus, itu yang kita punya gitu loh. Apakah di dalam kasih itu ada ngomongin orang, apakah di dalam kasih itu ada balas dendam dan segala macam? Nggak mungkin gitu. Ya teman-teman, hidup seperti Kristus telah hidup tidak mudah, tapi bisa kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kalau kita minta perkenanan Roh Kudus, kita minta Roh Kudus masuk dalam hati kita, menjadi raja seutuhnya dalam hidup kita. Karena kadang-kadang gini teman-teman, kita bilang Tuhan itu raja kita, Tuhan itu penguasa kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus itu Tuhan kita gitu kan. Tapi tanpa kita sadari, terkadang teman-teman, siapa yang ada duduk di tahta hati kita itu bisa jadi malah kita loh, Tuhan yang di bawah. Gitu. Kita paksa Tuhan untuk melakukan apa yang jadi keinginan kita, seolah-olah manis sekali gitu kan. Tapi faktanya kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang jadi keinginan kita, gitu. Nah ini yang Tuhan sendiri pun pada waktu mau diserahkan bilang, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu udah mau disalib loh. Secara kedagingan, secara manusiawi Tuhan di situ sangat-sangat ngerasa takut, ngerasa apa ya, maksudnya kemanusiaannya tuh bergerak gitu loh, bergejolak dalam dirinya gitu. Dan itu ada hal-hal yang di dalam dirinya tuh bisa aja dimenang, tapi dia nggak mau gitu loh. Dia tetap taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Gitu teman-teman. Ya, jadi menjadi murid hidup seperti Kristus. Oke, teladani apa yang sudah Kristus lakukan. Pengen tahu apa saja yang Tuhan sudah lakukan? Baca Alkitab. Gak ada cara lain. Biar kita paham dan kita tahu. Mungkin kita tidak akan pernah bisa menyelami pikiran Tuhan, tapi kita tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Walaupun mungkin tidak dengan cara yang sama dengan yang dia lakukan sebelum-sebelumnya, tapi percayalah, Tuhan gak kekurangan akal dan kekurangan cara untuk bantu kita. Amin, teman-teman. Jadi apapun jadi kondisimu, keadaan, gak usah takut, gak usah khawatir. Tuhan yang pegang kendali. Selama kita juga hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah word evangelism atau penginjilan dunia. Nah ini mungkin teman-teman kalau kalian saya pasti ngomongin tentang penginjilan terus. Tapi percayalah teman-teman, ini adalah gini loh teman-teman. Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu bicara tentang apa sih? Namanya apa? Amanat agung. Agung loh, amanat agung. The Great Commandment. Itu gak cuma sekedar amanat biasa gitu. Yang mungkin kadang kita waktu, ya kalau misalnya amanat biasa kan ya, waktu upacara gitu kan amanat dengan sikap gitu. Ya cuma sekedar lewat aja gitu. Tapi ini lebih daripada itu adalah amanat agung, pesan dari Tuhan Yesus yang benar-benar nyata buat kita untuk bisa gerak. Kayak gitu. Tapi sebelum bergerak, kita pahami dulu Kristus. Kita pahami dulu apa yang mau kita sampaikan ke orang lain. Karena tidak mungkin seorang guru atau seorang pengajar tidak menguasai materi yang dia mau sampaikan. Benar gak? Ya, tidak mungkin ada dosen S1 tapi dia juga masih SMA. Gitu, paham misalnya teman-teman? Dia pasti sudah harus S2, S3. Dia belum bisa ngajar ke anak S1, buat anak S1.
Seperti itulah kita juga lagi dipersiapkan sama Tuhan hari-hari ini. Dimana kenapa saya terus bahas tentang penginjilan, keselamatan? Kenapa? Karena memang waktunya sudah dekat. Gitu teman-teman. Dan ini harus dikasih tahu. Maksudnya kita harus menyadari bersama-sama bahwa menjadi murid artinya mengambil bagian dalam penginjilan dunia. Kita ambil bagian. Karena itu adalah perintah langsung dari Tuhan buat kita. Kita responi panggilannya untuk jadi murid. Kita merasakan dulu kasih Kristus, kita belajar dulu tentang Kristus, yang akhirnya kita bisa ceritakan tentang Kristus pada orang. Tidak mungkin itu omong kosong kalau misalnya kita sendiri tidak merasakan, kita sendiri denial dengan bagaimana kasih Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita tahu hati dengan keadaan-keadaan yang terjadi, akhirnya kita jadi kayak enggak lah biasa-biasa aja lah itu Tuhan. Yang penting saya udah percaya Tuhan Yesus, saya bisa selamat ya udah. Tapi gini teman-teman, percayalah, jiwa-jiwa ini milik Tuhan. Dan penggenapan janji Tuhan itu kan tetap terjadi dengan ataupun tanpa kita. Ya, penggenapan tentang penuaian jiwa-jiwa akan tetap terjadi dengan ataupun tanpa kita. Tapi pertanyaan saya adalah apakah kita cuma jadi penonton? Atau kita berdiri sebagai tokoh? Gitu teman-teman. Ya, murid-murid Yesus bisa gak lari dari panggilannya? Bisa banget. Tapi saya mau bilang gitu, karena mereka sudah tahu bagaimana keselamatan yang mereka terima itu sangat luar biasa sekali dalam kehidupan mereka, dan mereka sudah melihat langsung bagaimana Kristus di tengah-tengah mereka, kasihnya, mujizat-mujizatnya, hal-hal besar yang dilakukan, tujuan dari pelayanannya. Mereka nggak mau cuma sekedar menonton atau cuma sekedar ya udahlah Tuhan yang gerakin Roh Kudus untuk mereka dan segala macam. Itu akan Tuhan berikan Roh Kudus untuk orang-orang yang dipanggilnya. Tapi kita sebagai orang-orang yang sudah lebih dulu diselamatkan, wajib meresponi panggilannya untuk bisa selamatkan banyak jiwa juga, untuk bisa menyampaikan pesan itu. Cuma sekali lagi saya bilang teman-teman, pesan itu harus kita hidupi dulu dalam kehidupan kita. Paham ya teman-teman ya? Jadi waktu teman-teman mau menyampaikan sesuatu pada orang, terutama tentang keselamatan, tentang penginjilan, teman-teman harus bisa menghidupi itu dulu. Karena tidak mungkin kalau misalnya teman-teman kan gini loh, ibarat kata nonton bioskop, nonton film Avengers gitu kan, mungkin sekali gitu kan, nanti kita di tengah-tengah cerita kita ceritain ke orang lain, kita lupa gitu. Tapi kalau kita terus nonton berulang kali, akhirnya kita jadi hafal gitu. Seperti itu maksudnya. Kita bisa ceritain ke orang karena kita sudah tahu dan kita sudah merasakan gitu. Itu ya teman-teman. Jadi menjadi murid itu punya conditions atau syarat, bukan syarat sih, jadi lebih ke apa yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah let our ego go, melepaskan apa yang jadi hak kita, apa yang jadi keegoisme kita, kemudian hidup seperti Kristus, dan kemudian belajar tentang keselamatan, menghidupinya untuk kemudian kita melakukan penginjilan dunia. Gitu deh. Itu bicara tentang gereja ya, yang menjadi murid. Oke, kita masuk mungkin saya sudah bahas tadi ya. Di selanjutnya coba. Jadi gini, mungkin nggak apa-apa, dibikin satu-satu lagi aja. Ini lebih ke summary-nya di slide 8. Oke, let our ego go. Jadi melepaskan diri dari gaya hidup yang bertolak belakang dengan Kristus, baik itu harta benda, keinginan daging yang berpusat pada kepentingan dan keinginan diri sendiri. Jadi kita pikirin orang lain, gak tentang gue, ya gitu lagi. Dan kita melihat kepada kehendak Tuhan, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kemudian di Live Like Christ, kita tuh diciptakan sesuai dengan image Tuhan. Tuhan itu punya sifat lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu artinya apa ya? Tidak berkata kasar, kita mau ditegur, bersedia berubah menjadi lebih baik, ramah, tidak mudah tersinggung. Ya teman-teman, jadi kalau misalnya ada yang kasih mau dikit-dikit, ayo dicek hatinya. Ingat kita serupa dengan Kristus, tidak boleh mudah tersinggung. Tapi kita terus belajar, oh ini bagus buat saya, ini untuk kepentingan saya, ini untuk perbaikan diri saya untuk jadi lebih baik lagi. Gitu. Seperti halnya anak raja dalam kehidupan nyata. Teman-teman tahu ya, mungkin yang lagi paling baru lah ya, Prince Charles gitu kan, akhirnya jadi King Charles. Dia punya anak gitu kan, anaknya pangeran. Apakah gaya anak pangeran ini urakan gitu kan?
pakai jaket kulit kemana-mana gitu, sepatu boots, sobek-sobek celananya, apakah seperti itu? Enggak. Nah, kita yang sudah mempunyai status sebagai anak-anak Allah, anak-anak raja, juga wajib memperlihatkan seperti apa sih anak raja itu. Kita nggak bicara tentang penampilan kita ya teman-teman. Saya nggak lagi bahas tentang penampilan. Tapi gini loh, penampilan itu simbol dari apa yang orang lihat, apa yang orang rasakan. Nah, berarti dari omongan kita, dari perbuatan kita itu harus mencerminkan sesuatu yang memang dia memang berbeda. Gitu. Dia memang berbeda. Bukan berbedanya kayak wah gila di TV One lah, beda banget gitu loh. Orang harusnya dia ngapain, bantuin siapa ya malah ya bikin beda sendiri lah gitu. Memang beda gitu. Bukan beda yang seperti itu teman-teman, tapi beda yang memang kita tuh terlihat ada sesuatu yang harusnya mungkin ya secara manusiawi, secara duniawi kita tuh bisa mengikuti itu, tapi kita punya pemikiran yang berbeda karena ada Kristus di dalam kita. Kayak gitu teman-teman. Ya. Jadi saya bicara tentang perumpamaan tadi pakaian itu, penampilan bukan tentang hanya pakaian aja apa yang dilihat orang secara fisikal ya, tapi bagaimana apa yang kita lakukan gitu kepada banyak orang di luar sana yang itu harus berdampak. Mereka rasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Kita tuh bermanfaat buat orang lain. Gitu. Anak-anak Allah gak cuma bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi bermanfaat buat banyak orang. Amin. Oke, terus habis itu ya tadi ya word evangelism. Keselamatan bukan hanya untuk kita teman-teman, tapi buat banyak orang, buat semua orang. Kita yang sudah menerima keselamatan secara cuma-cuma wajib mengabarkan kabar baik untuk semua orang. Kita adalah surat yang terbuka. Artinya memperlihatkan maksud dan isi hati penulisnya. Kabar sukacita harus diperlihatkan secara nyata dan jelas melalui perkataan, perbuatan, dan perilaku kita. Katakan amin teman-teman. Ya, jadi nyata dan jelas. Kabar sukacita harus dinyatakan dengan secara nyata dan jelas melalui perkataan, perbuatan, dan perilaku kita. Tidak mungkin orang akan mengenal Kristus kalau kita hidupnya aja masih semampunya kita. Kayak gitu. Gak bisa jadi contoh buat orang banyak. Gak mungkin orang mau kenal Kristus melalui kita ya. Mungkin dia bisa kenal Kristus melalui siapapun, tapi mungkin tidak pernah melalui kita. Dan itu sayang sekali ya. Gitu. Padahal kita selalu bilang kalau kita anak raja, I'm a friend of God gitu. Kalau kita memang sahabat Kristus ya kita seperti sahabat yang baik tuh. Harusnya buat orang-orang lain juga supaya mereka merasakan arti dari persahabatan yang benar-benar bermanfaat ini kayak gitu. Oke. Jadi bicara tentang jadi murid itu bicara tentang belajar teman-teman. Belajar firman Tuhan, belajar mengerti bagaimana karakter Kristus yang sudah pasti akan terus mengubah kita. Yang tidak mungkin kalau kita terus mencari wajahnya, dekat dengan hadiratnya, kita akan begitu-begitu. Itu nggak mungkin teman-teman, nggak mungkin. Banyak banget contoh di luar sana yang punya kesaksian yang luar biasa waktu mereka benar-benar berjalan dengan Kristus. Itu artinya Tuhan gak akan ninggalin kita, gitu loh. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Tapi kita harus belajarlah dari Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Oke, kemudian kita masuk ke make disciples. Nah, tadi kita udah belajar nih kan, kita jadi murid sama-sama. Kita belajar firman Tuhan, kita mengerti, kita merasakan. Kemudian kita memuridkan teman-teman. Jadi gak berhenti cuma sampai kita, gitu loh. Kita memuridkan. We need to look for soul salvation. Kita lihat keselamatan jiwa-jiwa juga. Gak boleh cuma kita doang. Apa ya? Saya tuh selalu kalau bicara tentang bangun-bangun kosong ya, saya tuh lebih pengen kayak gini loh kita. Berarti ini tugas saya untuk bisa bawa jiwa, gitu loh. Tuhan bisa gak kirim jiwa langsung secara instan? Bisa aja, tapi kan maksudnya gitu loh. Terus fungsi kita apa? Gitu teman-teman, fungsi kita apa? Kalau misalnya kita somehow kita berdoa untuk bangku, tapi kitanya juga gak bergerak gitu loh. Buat apa gitu? Buat apa? Kita berdoa untuk jiwa-jiwa supaya mereka datang. Kayak gitu. Itu yang harusnya kita terus lakukan. Nah,
bahwa bangsa-bangsa butuh Kristus. Ya, bangsa-bangsa butuh Kristus. Kita tahu lah ya, banyak krisis, perang di mana-mana ya kan. Itu artinya mereka butuh Kristus. Banyak banget kondisi-kondisi orang yang sebenarnya mereka tuh bingung mau ngapain, karena mereka tuh udah putus harapan dan gak punya harapan lagi. Dan mereka butuh Kristus. Butuh Kristus melalui siapa? Melalui kita, ya teman-teman. Melalui kita yang sudah menjadi murid. Percayalah satu hal, ini buat saya sangat-sangat memberkati. Satu hal yang sangat-sangat mengubahkan pandangan saya tentang sebuah agama. Boleh di next. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Percayalah teman-teman. Karena agama itu buatan manusia sama. Ya. Agama membawa kita, agama menunjukkan kita bagaimana cara kita dekat sama Tuhan. Perbuatan ini dan segala macam. Baik, bagus. Gak ada salah dengan itu. Tapi gini teman-teman, kita tidak boleh berhenti hanya sampai kepada agama. Tapi kita mengerti esensi daripada Kristus itu sendiri. Karena Kristen bukan tentang agama, tapi pengikut Kristus. Itu adalah gaya hidup. Itu adalah sebuah anugerah. Anugerah membawa kita, menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang datang langsung ke kita loh. Paham gak bedanya agama dengan anugerah? Ya, jadi mungkin pemahaman kita sampai dengan hari ini ya, karena kan mungkin belajar agama ya kayak gitu. Tapi gini teman-teman, kita nggak cuma boleh berhenti, kita nggak boleh cuma berhenti sampai dengan agama aja. Tapi kita benar-benar mengenal Kristus secara lebih dalam gitu. Karena kalau kita cuma sekedar agama, kita cuma melakukan kegiatan-kegiatan apa yang seolah-olah baik dan itu bisa menyelamatkan kita. Padahal enggak teman-teman. Perbuatan baik itu tuh nggak bisa menyelamatkan kita, nggak bisa. Keselamatan kita itu dikasih cuma-cuma dari pengorbanan Tuhan. Dan keselamatan kita bisa terima waktu kita percaya bahwa Ia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Kematiannya dan kebangkitannya itulah yang menyelamatkan kita. Itu yang membedakan kita dari orang-orang yang hanya cuma sekedar labelnya punya agama. Karena gini teman-teman, teman-teman mungkin siapa yang sudah 17 tahun ke atas? Semua 17 tahun ke atas? Hah? Oh, krisis belum punya KTP ya? Tapi ini teman-teman tahu ya di KTP itu ada kolom agama, ya. Dan realitanya banyak banget orang-orang yang agamanya Kristen, tapi tidak pernah mencerminkan kekristenan itu dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya bilang di sini dan saya akan tegaskan, agama tidak menyelamatkan kita. Kristus yang akan menyelamatkan kita dan sudah menyelamatkan kita. Ya teman-teman ya. Jadi di sini kita coba buka pemahaman baru tentang sebuah agama. Ya, saya nggak lagi pengen cuci otak teman-teman, tapi gini, percayalah bahwa satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita bukan perbuatan baik kita, bukan hukum, bukan filsafat, tapi cuma Kristus. Ya, teman-teman, cuma Kristus. Jadi kenal Kristus itu nggak boleh cuma sekedar kenal agama, gitu. Tapi kenal karakter Kristus, supaya kita bisa mengikuti teladan Kristus dan bisa mengikuti apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kita, dalam sekolah kita, pekerjaan kita. Gitu. Kalau misalnya kayak gini, dalam sekolah lah ya, mungkin beberapa masih sekolah, beberapa sudah bekerja, mungkin punya usaha juga. Di sekolah nilai kita jeblok terus. Udah pokoknya besok ujian gue berdoa aja lah pokoknya, mengalir gitu kan. Terus tahu besok 0 gitu kan. Gimana sih? Kok 0 gitu. Nah tapi gitu loh teman-teman, kita gak bisa cuma sekedar punya iman aja tanpa melakukan sesuatu. Ya, tugas pelajar bisa ulang lagi, belajar. Misalnya teman-teman adalah seorang mahasiswa ya belajar tugasnya gitu. Kalau misalnya teman-teman seorang profesional yang belajar untuk bisa memenuhi ekspektasi perusahaan dengan cara-cara yang benar, cara yang baik. Kalau misalnya punya usaha, ya belajar untuk jujur sama konsumen, iya kan? Mungkin sulit gitu loh, mungkin akan ada perbedaan dengan yang mungkin
punya cara-cara lain dan segala macam, cara-cara yang sebenarnya nggak sesuai dengan ini ya, dengan firman Tuhan. Tapi percayalah teman-teman, di situ kita belajar esensi dari sebuah apa yang kita pelajari. Karena gini teman-teman, saya punya adik masih SMP. Saya nggak mau menjudge dia sih, coba ini. Beberapa waktu dulu ya. Beberapa waktu dulu dia belajar, tapi hanya untuk supaya bisa selesai ulangan aja, besok dia lupain semuanya. Sering nggak sih hal kayak gitu terjadi dalam kehidupan kita? Itu cuma tahu, kita cuma belajar supaya kita tahu, bisa ngelawatin itu, terus habis itu kita lupa, bahkan kita lupain gitu. Kita belajar, mungkin dalam keadaan kita punya ujian ya, kalau kita benar-benar belajar ya. Mungkin kita punya suatu keadaan di mana akhirnya kita benar-benar takut banget sama Tuhan gitu kan. Gak salah, itu bagus, itu perlu. Tapi setelah kita dapat sesuatu yang kita pengen, Tuhan maksudnya berkenan dengan itu, dia kasih jalan dan segala macam, kita lupain semua. Apakah cara-cara yang seperti itu yang benar? Enggak. Kayak gitu teman-teman. Jadi belajar itu nggak bisa cuma berarti sampai dengan apa yang kita mau dapat, ujian yang kita dapat itu selesai, nggak cuma sampai situ. Terus bekerja juga sama kayak gitu. Saya pun dalam dunia profesional terus berusaha untuk jadi yang bukan jadi yang terbaik, ya, terus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena Tuhan pasti mampukan. Itu yang jadi perbedaan kita dengan orang-orang lain di luar sana. Percayalah teman-teman, kayak gitu. Ya, waktu Tuhan percayakan sesuatu buat kita dalam sebuah pekerjaan, jangan jadikan itu beban, tapi sebuah hal yang kita punya pikiran kayak gini. Oh berat, saya dipercaya. Kalau saya dipercaya berarti saya punya kapasitas dan saya bisa melakukan itu. Punya mindset seperti itu teman-teman. Waktu mungkin dalam sebuah usaha tiba-tiba ada pesanan banyak gitu kan, jangan melihat itu sebagai sebuah beban, tapi sebagai wah ini kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang jadi pesannya si barang saya nih, masuk ke hatinya gitu. Itu yang kita coba berubah pandangan kita tentang sebuah hal yang dipercayakan buat kita. Jangan menganggap itu sebuah beban, tapi sebuah hal yang membuat kita jadi lebih maju gitu. Yang banget sih kerjaan di kantor, gila nih bos gue, mana otaknya gitu. Dia gitu teman-teman, dia tahu, dia pihak, makanya dia tahu, dia mau nyuruh kita untuk bisa melakukan itu, karena dia percaya gitu. Dia percaya tidak bisa. Tapi di situ juga kita harus belajar untuk membuka diri. Dalam arti gini teman-teman, membuka diri untuk belajar dengan orang lain yang mungkin sudah punya pengalaman lebih dulu sama kita. Dan juga keberanian untuk bicara kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa. Gitu. Ya teman-teman, jadi kita terus belajar. Nah, bicara tentang gereja, bahasa aslinya itu kalau dalam bahasa Yunani ya, itu artinya eklesia. Mungkin misalnya teman-teman udah pernah dengar ya kata eklesia. Ada yang belum pernah dengar eklesia? Hari ini jadi dengar ya. Eklesia itu artinya gereja, dan katanya itu dia berasal dari dua kata. Yang pertama itu ek, yang artinya keluar. Yang kedua klesia atau kaleo, artinya memanggil. Nah, ini jadi akarnya dari kata call, memanggil. Eklesia artinya gereja itu harus dipanggil keluar. Ya teman-teman, waktu teman-teman sudah dapat sesuatu di gereja, di komunitas, gak boleh dikip sendiri dalam hati. Waktu kepunnya ini buat berdoa, bisa. Sesuai dengan namanya, sesuai dengan fungsinya, kita keluar. Kasih tahu ke banyak orang, kasih tahu tentang kabar baik itu. Lebih baik, teman-teman, ya. Kita dipanggil keluar. Artinya kita yang semua ada di dalam sini terang semua, silau keluar. Karena gini, pada dengar nggak hari-hari ini ya, 2023 gelap. Ya, itu kesempatan buat kita, karena kita terang. Kita nggak boleh lihat sebagai 2023 ini bakal gimana nih kerjaan nih, waduh bakal apa nih, target segala macam gitu. Itu bakal masalah apa nih? Apalagi yang naik harga nih. Jangan cuma mikirin itu ya teman-teman. Tapi di situ kita bisa jadi jawaban buat banyak orang yang sebenarnya tuh mereka butuh, gitu loh. Kita jadi terang di dalam kegelapan yang mungkin orang-orang lagi prediksikan di 2023. Amin. Kita jadi terang. Sesuai dengan nama kita, Light of Generation. Kita jadi terang. Kita jadi jawaban buat orang-orang yang melihat hal yang berbeda dengan apa yang kita lihat, karena kita punya pandangan Kristus. 2023 boleh segala apapun silahkan.
Silakan. Tapi waktu kita punya Kristus, kita akan menerangi, ya teman-teman, kita akan menerangi kegelapan itu. Kita akan berdiri sebagai pemenang. Percaya teman-teman? Tapi milikilah Kristus dalam hati kita, agar terang yang nyata itu, terang yang sejati itu keluar memancar dari hidup kita. Melalui apa? Perbuatan kita, kata-kata kita. Bukan berarti kita ada buat orang-orang di luar sana. Karena gini teman-teman, bagaimana caranya bisa menyampaikan Kristus kalau kita tidak hadir di antara banyak orang? Bisa nggak? Bisa nggak? Kita mungkin melihat nih teman kita udah terpuruk banget. Dulu dia nggak kayak gitu, dia pelayanan dulu, tapi sekarang berubah, dia begini dan begitu. Wah, parah deh. Dan kita yang bilang kita mau jadi terang buat generasi, tapi nggak ada buat dia. Yang kita lihat cuma dosanya doang. Yang kita lihat cuma kesalahannya doang. Di sini kita sama-sama belajar teman-teman. Bukan berarti kita menoleransi apa yang dilakukan. Dalam arti gini loh. Kalau kita pengen masuk ke orang-orang yang mungkin suka dugem, mabuk dan segala macam, kita nggak harus jadi pemabuk juga untuk bisa menyatakan Kristus buat mereka. Nggak gitu caranya. Kita mau masuk ke lingkungan mungkin orang-orang yang bobrok dan segala macam, yang merokok, apapun itu. Apakah kita harus coba juga? Apakah kita juga harus jadi pecandu juga? Enggak kan? Enggak gitu kan? Tapi kita ada bersama-sama dengan mereka. Ada bersama bukan berarti menjadi sama atau serupa. Kebenaran akan tetap jadi kebenaran, teman-teman. Ya, kebenaran ini nggak boleh menyimpang. Gitu. Tidak jadi sama atau serupa. Tapi kita hadir buat mereka, kasih tahu tentang kebenaran itu dengan cara-cara yang Tuhan pasti kasih tahu buat kita sesuai dengan kondisi dan waktu yang Tuhan tentukan. Kita nggak bisa paksa diri kita untuk tiba-tiba kita datang dan segala macam untuk orang spesifik untuk orang itu gitu. Kita nggak bisa karena waktunya Tuhan. Kita harus dipersiapkan dulu untuk bisa menyampaikan sesuatu. Ya teman-teman. Jadi hadir buat orang-orang di sekitar kita, hadir buat orang-orang terdekatmu, keluargamu mungkin yang belum kenal dengan Kristus, atau mungkin sudah kenal Kristus tapi akhirnya pura-pura nggak kenal, gitu. Hadir buat mereka, karena seperti doanya Tuhan waktu di kayu salib, mereka nggak tahu yang mereka perbuat, kayak gitu. Tapi tidak mungkin orang buta menuntut orang buta, paham nggak teman-teman? Ya, kita harus diperlengkapi dulu, tapi bukan hanya berarti sampai kita harus terjun langsung. Dimulai dari orang-orang terdekat kita, ada buat mereka, dengar mereka, jadi pendengar yang baik. Mungkin kita nggak bisa kasih solusi secara selesai gitu kan, tapi kita nggak cuma sekedar sabar ya, nggak cuma sampai situ doang, nggak cuma sekedar sampai semangat ya, nggak cuma sampai situ. Gue mau berdoa buat lu, kita sama-sama belajar untuk jadi lebih baik. Gue akan selalu ada buat lu, cerita apapun ke gue boleh. Dan kita akan bawa pergumulan di dalam Tuhan, kita sama-sama dipulihkan. Sampai dengan langkah itu teman-teman, barulah Kristus bisa dinyatakan. Gitu. Oke teman-teman, belajar untuk melihat perspektif baru. So, kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa belajar sama-sama. Kita ada di sebuah komunitas, dan ini menunjukkan teman-teman bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita butuh komunitas. Ya, kita butuh komunitas. Dan you are in the right place now. Ya, teman-teman ada di tempat yang tepat sekarang. Di sini tempat kita untuk belajar, share. Bukan cuma sampai situ, kita growing. Dan kemudian kita spread. Bukan kita yang ngelakuin ya, tapi kita yang spread, kita yang menyebar gitu. Bukan cuma sekedar kata-kata kita ya, tapi kita yang menyebar. Kita berfungsi secara benar sebagai gereja dalam kehidupan sosial kita, dalam sekolah kita, pergaulan kita. Ingat teman-teman, tidak harus jadi sama waktu kita pengen masuk dalam hal itu, dalam satu komunitas atau dalam satu, bukan komunitas ya, dalam satu pribadi yang mungkin
dia sedang lost. Kita nggak harus ini sama, enggak. Kebenaran akan menjadi kebenaran, dan kita yang bawa kebenaran. Ya, punya komunitas, bertumbuh di komunitas, ajak orang lain untuk berkomunitas. Jadi bukan cuma kita yang dapat hal ini, tapi orang lain juga kan bisa dapat. Gitu. Punya hati untuk jiwa-jiwa. So, last but not least, respon di sekolah, respon di panggilannya sekarang. Karena waktunya udah singkat banget. Sekali lagi saya mau tekankan, keselamatan ini buat semua orang. Jangan pernah berpikir bahwa oh ya udah buat semua orang, apalagi khusus buat saya gitu kan. Ya udah hanya untuk diri saya sendiri aja. Please, kita yang adalah murid Kristus, kita adalah terang bagi generasi. Kita harus menyadari ini dulu. Keselamatan buat semua orang, tapi nggak semua orang sadar bahwa keselamatan itu bisa mereka terima. Teman-teman. Mereka butuh kita juga. Mereka butuh Kristus melalui kita. Ya. Apapun hal yang kita lakukan adalah wujud rasa syukur kita atas keselamatan yang telah kita terima. Tugas kita sebagai gereja adalah menyampaikan pesan keselamatan untuk semua orang. Dan jangan pernah takut teman-teman. Jangan pernah takut karena dia punya janji. Dia punya satu jaminan. Apa itu? Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Jadi, apakah teman-teman akan responi panggilannya untuk saat ini dan kedepannya? Biarlah itu menjadi refleksi dalam diri teman-teman. Kalau teman-teman memang mau meresponi panggilannya, ayo sama-sama kita berfungsi sebagai terang, bersinar. Karena itulah kehendak Yesus. Ya teman-teman. Senyum dulu. Tukang amat sih. Senyum dulu ya teman-teman ya. Ya, jadi sekali lagi, ayo teman-teman sudah ada di tempat yang tepat, sudah ada di komunitas yang tepat. Kita sama-sama yuk belajar, punya mata, hati dan pikiran seperti Kristus, punya karakter Kristus, diubahkan untuk jadi murid, dan kemudian kita memberikan banyak orang supaya benarlah keselamatan itu untuk semua orang, dan kita bisa berdiri sebagai tokoh iman. Ya teman-teman, kita jadi tokoh. Satu Paulus aja bisa ke bangsa-bangsa loh teman-teman. Bagi kita yang banyak di sini, percayalah. Bahkan Tuhan bilang sampai ujung dunia. Amin. Oke. Saya ada satu lagu yang bukan lagu saya, lagu lama sih sebenarnya. Lagu Kirim Jemaat yang menurut saya ini bukan cuma sekedar kata-kata, tapi juga sebuah arahan buat saya pribadi dan saya percaya buat kita semua untuk kita punya fungsi. Oke. F kan. Tiga empat ya. Mungkin teman-teman tahu atau mungkin nggak tahu juga ya. Tapi itu sama. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyalakannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus.
seberapa banyak pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita ketika kita melakukan kesalahan berulang kali. Teman-teman, jangan pernah tawar hati. Apapun yang jadi keadaan, Tuhan tahu. Tuhan dengar. Kalau dulu dia bisa melakukan musik-musik yang besar, hari ini pun kuasanya tetap sama. Dan kuasa itu, teman-teman, percayalah, ada di dalam kita. Bahkan dia bilang, waktu kita punya iman sebesar biji sawi, kita bisa pindahin gunung. Percayalah. Percaya, Tuhan coba kita percaya, mempercayakan hidup kita seutuhnya dalam kendali Tuhan. Belajar selalu untuk kenal dengan Kristus, belajar selalu untuk jadi murid, dan kemudian minta hati sama Tuhan buat kita bisa jadi orang yang memuridkan, orang yang keluar sebagai gereja, kita keluar memenangkan banyak jiwa untuk Kristus. Dan biarlah melalui hidup kita banyak orang lain boleh melihat bahwa benarlah Kristus menyertai kita, benarlah kita orang-orang yang disertai oleh Kristus. Perkataan kita, perbuatan kita, semua kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman, untuk isi hati-Mu buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami harus belajar karena kami adalah seorang murid. Dan biarlah Tuhan, kami boleh belajar dari pribadi yang tepat, yaitu Engkau sendiri, Kristus yang adalah Yesus itu yang sudah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu dekat dengan hati-Mu, rindu untuk selalu punya karakter, rindu untuk selalu punya hati yang lemah lembut, rindu untuk selalu rendah hati dimanapun kami berada Tuhan, menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memateraikan apa yang jadi isi hati-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ini hamba-Mu percaya Tuhan, firman-Mu ini bukan hanya untuk sekedar kami yang mendengar, tapi juga buat hamba-Mu sendiri sebagai pisau kemana dulu yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menjadi serupa dan segambar, semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, mampukan kami dan ajar kami untuk menyadari bahwa ketika kami sudah diselamatkan, kami juga harus menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Kami harus menyatakan kabar, karena kami adalah suratan yang terbuka. Kami dilihat banyak orang, tapi kami mau apa yang dilihat dari orang dalam hidup kami adalah isi hatinya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mengenal Kami, terus mengenal-Mu dalam kehidupan setiap kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan pergumulan, permasalahan yang ada dalam keluarga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, usaha kami. Kami mau serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami mau bilang itu bukan masalah kami lagi Tuhan, bukan pergumulan kami lagi, tapi itu sudah kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan Kau akan selalu menyertai setiap kami sampai pada akhir zaman, menguatkan setiap kami Tuhan untuk melewati badai yang ada. Engkau yang mengajar kami Tuhan untuk melihat apa yang jadi maksud Tuhan dalam apa yang terjadi di kehidupan kami, pergumulan yang boleh kami lewati Tuhan. Tuhan mau mengajari kami sesuatu yang sangat baik, dan kami mau selalu belajar untuk setuju dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, hati-Mu ada dalam hati kami, memperbarui setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus menjadi terang dan terang-Mu, menjadi terang buat generasi kami, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, bahkan sampai ke ujung dunia Tuhan. Dan kami percaya Kau menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah Tuhan Kau yang terus menyatakan itu dalam hati setiap kami, untuk kami boleh melakukannya dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk terus menjadi berkat, menjadi sinar, menjadi terang untuk banyak orang. Katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Lebih semangat lagi dong tepuk tangannya.